Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Yang saya hormati pemateri kita pada siang hari ini dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mau itu yang nonton live ataupun yang di tempat. Selamat datang dalam acara kajian interaktif Fakultas Tarbiyah Yayasan Kabar dengan tema bijak dan cerdas dalam penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Mengapa kita mengambil tema ini? Karena tema ini itu sangat relevan dengan era digital saat ini yang semakin berkembang. Teknologi, kecerdasan buatan atau yang biasa disebut pada zaman sekarang adalah AI yang sedang booming. Dan tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi kekuatan besar, ya, kekuatan besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, baik dalam pendidikan, kesehatan maupun di sektor ekonomi. Nah, namun pertanyaan yang lebih mendalam adalah bagaimana kita bijak dan cerdas dalam penggunaan AI ini. Nah, itu akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Dengan perkenalan materi, akan kita kenalkan kepada seluruh teman-teman mahasiswa materi kita atau narasumber kita pada siang hari ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dan mengawali wawasan mendalam tentang tema ini. Kita telah menghadirkan narasumber kita yaitu Ibu Ratna Utami Nur Ajizah MPD, ya, bentar lagi mau dokter ya Bu ya katanya. Ya, kita doain Bu Ratna semoga lancar ujian dokternya. Dan sebelumnya saya akan membacakan alur acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan sedikit alur acara, yaitu yang pertama ada sesi yang diisi dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Dan yang kedua, setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi interaktif, di mana teman-teman bisa mengajukan pertanyaan langsung ataupun dengan komen di YouTube atau Instagram, ya. Terus yang ketiga, acara akan ditutup dengan rangkuman dan pesan penutup dari narasumber, ya. Yang pertama kita buka sesi ini tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi pertama dengan pemaparan dari narasumber kita. Ibu siapa? Ibu Ratna Utami Nur Ajizah MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas Safik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa, baik yang ada di Institut Agama Islam Riyadhul Mujahidin Ngabar Ponorogo ataupun di luar sana. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya akan memberikan sedikit wawasan terkait dengan bijak dan cerdas dalam penggunaan AI ya. Jadi kita tahu bahwa AI itu merupakan teknologi yang saat ini berkembang pesat dan telah menambah berbagai aspek kehidupan. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Safik, merambah ke aspek apa saja ya, dari mulai pendidikan, kesehatan, bisnis, bahkan hiburan ya. Nah, di sini AI atau Artificial Intelligence itu menawarkan sebuah keunggulan, bisa menawarkan efisiensi, inovasi, solusi yang sebelumnya sulit kita bayangkan ya. Namun di balik manfaatnya itu muncul berbagai tantangan. Nah, khususnya terkait bagaimana etika, privasi, dan tanggung jawab moral dalam penggunaannya. Dengan AI, kita tahu bahwa banyak tugas yang sebelumnya memerlukan kemampuan manusia kini bisa dilakukan oleh mesin dengan cepat dan juga efisien tadi. Nah, ya kembali lagi bahwa teknologi ini membawa tantangan baru seperti penyalahgunaan dan juga akan membuat ketergantungan oleh penggunanya. Nah, oleh karena itu di sini penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana sih cara menggunakan AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan itu dengan bijak. Nah, apa sih AI?
dan bagaimana perannya dalam kehidupan kita. Nah, definisi dari AI atau artificial intelligence itu merupakan simulasi kecerdasan manusia oleh mesin yang dapat mempelajari data, memahami konteks, mengambil keputusan, dan melakukan tugas-tugas tertentu ya tergantung Pak penggunanya mau apa gitu ya. Nah, di sini banyak sekali AI yang sudah ada di sekitaran kita, bahkan platform-platformnya sudah banyak sekali. Ada Google Assistant, ada Gemini, ada ChatGPT, ada juga self driving cars. Jadi mobil pun sekarang juga menggunakan AI. Nah, terus yang kedua, manfaat dari AI itu apa? Manfaatnya jelas banyak sekali ya. Yang pertama ada sebagai otomatisasi tugas. Di sini ya jelas memudahkan pekerjaan seperti apa? Seperti menulis, menganalisis data, hingga membuat laporan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, AI juga dapat membantu siswa ataupun mahasiswa itu memahami materi-materi yang sulit ya, yang melalui penjelasan sederhana dan visualisasi dari AI itu memudahkan siswa atau mahasiswa dalam memahami materi-materi yang sulit tadi. Terus di dalam bisnis mungkin bisa meningkatkan efisiensi operasional melalui analisis data yang cepat dan prediktif. Gitu. Jadi di sini kita nanti akan fokusnya dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, yang ketiga tantangan dan resiko. Jadi tentu dari segi manfaat tadi sudah banyak kita ketahui. Nah, di sini tantangan dan resiko pasti ada. Nah, ketergantungan teknologi ya. Jadi penggunaan AI yang berlebihan itu dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis di sini maksudnya bukan kita itu mengkritik ya, tapi berpikir bagaimana secara mendalam. Berpikir kritis itu bagaimana kita sebagai mahasiswa itu berpikir secara menyeluruh, secara mendalam fenomena yang ada baik dalam lingkup akademik dan yang lain. Terus untuk penyalahgunaan tentu ya. Jadi misalnya menggunakan AI untuk plagiarisme atau menyebarkan berita palsu tanpa validasi itu sangat beresiko. Jadi ya tentu kita harus dalam di sini tema ini tadi sangat relevan dari dengan keadaan yang saat ini gitu ya. Nah, di sini tadi ada bijak dan cerdas. Kita yang pertama cerdas dalam menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Jadi di sini AI itu untuk meningkatkan produktivitas. Jadi AI itu juga dapat membantu kita bekerja lebih efektif. Nah, contoh ya, dalam penulisan itu bisa membantu menyusun struktur dokumen atau memberikan referensi. Tetapi hasil kerja itu jangan lupa tetap dikerjakan secara manual. Terus yang kedua apa? Pahami batasan AI. Jadi AI itu sekali lagi tidak sempurna dan terkadang memberikan informasi yang salah atau bias gitu ya. Nah, hasil AI atau hasil dari kecerdasan buatan itu juga seringkali bergantung pada yang dimasukkan. Siapa yang memasukkan data-data itu ke AI? Ya penyedia AI ini. Contoh ChatGPT. ChatGPT itu siapa yang mendirikan? Elon Musk ya. Salah satunya Elon Musk. Nah, Elon Musk itu ya termasuk Tesla itu ya. Tesla itu kan juga menggunakan AI. Nah, apapun yang dimasukkan ya tergantung mereka, keinginan mereka. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa menginginkan apa yang ada di sana. Ketika kita menginginkan untuk mengetahui sesuatu itu belum tentu itu salah benarnya. Jadi nanti perlu adanya cara-cara tertentu untuk tips-tips penggunaan AI yang cerdas gitu ya. Jadi perlu adanya AI itu bisa kita gunakan, tapi sekali lagi kita sebagai pengguna itu juga perlu memfasilitasi fakta sebelum menggunakannya. Jadi jangan mentah-mentah kita serap atau kita ambil informasi dari AI. Terus yang ketiga, tips penggunaan AI yang cerdas. Yang pertama, gunakan AI itu untuk mencari inspirasi, itu boleh, atau mendukung riset, itu juga boleh. Tetapi pastikan hasil akhir itu mencerminkan pemikiran pribadi, itu ya yang pertama.
Terus yang kedua, hindari bergantung sepenuhnya pada AI dalam menyelesaikan tugas. Ya, kita sebagai manusia harus mampu berpikir kritis. Boleh menggunakan AI. AI itu alat. Ya, sekali lagi AI itu alat dan itu boleh kita gunakan. Tapi ya jangan sampai ketergantungan. Harus banyak literasi dan sebagainya. Terus periksa ulang hasil AI dengan sumber terpercaya. Ya, jadi kalau kalian mencari informasi di ChatGPT ya contohnya, itu harus kalian validasi atau diperiksa ulang. Contoh nanti buat pengertian pendidikan sekaligus referensinya gitu ya. Terkadang referensi yang dimunculkan itu tidak sesuai dengan isinya. Kadang bukunya apa ternyata tidak sesuai tahunnya, nama penerbit dan sebagainya. Jadi di sini kita itu harus tetap membudayakan literasi, membaca dan sebagainya. Jadi penting untuk kita jangan tergantung pada yang namanya AI. Boleh memanfaatkan itu. Terus selanjutnya ada etika akademik dalam penggunaan AI. Nah di sini nih yang menjadi titik tekan kita bahwa adanya AI itu ya harus kita jangan lupakan bahwa ada yang namanya etika akademik yang harus kita taati ya. Nah definisi dari etika akademik sendiri adalah pedoman moral yang mengatur kejujuran, tanggung jawab, integritas dalam apa? Dalam proses belajar, dalam proses menulis maupun dalam penelitian, gitu ya. Contoh di sini banyak ya pelanggaran etika akademik termasuk apa? Plagiarisme, fabrikasi data atau kecurangan saat ujian. Nah, fabrikasi data itu apa sih? Jadi fabrikasi data itu membuat data atau hasil penelitian itu tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Jadi kalian membuat judul, dimasukkan ChatGPT, buatkan artikel lengkap sekaligus ini bla 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 bla. Itu kalau itu namanya fabrikasi data dan itu tidak diperbolehkan ya. Itu sangat melanggar yang namanya etika akademik gitu. Terus yang kedua, etika dalam penggunaan AI di sini, yang pertama ya itu tadi dari plagiarisme. Jadi plagiasi ini sangat sekarang sangat merebak ya. Nah, jika menggunakan AI untuk membantu menulis, sebutkan bahwa AI itu juga digunakan dan pastikan ide utama tetap berasal dari siapa? Dari kita, dari pengguna. Ya, jadi kita perlu adanya konsep knowledge agar tahu data yang dimunculkan itu benar atau salah. Jadi kita itu perlu klarifikasi dari sumber primer. Dari mana? Ya dari jurnal, dari buku babon dan sebagainya. Supaya kita tidak tidak percaya begitu saja apa yang dimunculkan oleh AI. Nah, iya tidak boleh diambil secara ini ya, secara betul sekali. Terus yang kedua ada ini ya, dari plagiarisme. Terus kejujuran akademik itu sangat diperlukan. Jadi selalu transparan dengan dosen, dengan membimbing dan sebagainya tentang penggunaan AI dalam tugas. Jadi nanti kalau antum itu jujur, itu mesti akan diberi masukan dan sebagainya. Terus yang ketiga ada sanksi akademik atas pelanggaran. Jadi ketika kalian melanggar atau siapapun yang namanya melanggar sebuah etika akademik mesti mendapatkan sanksi. Nah, sanksi di sini yang bisa diberikan oleh institusi itu bisa berupa diskualifikasi tugas, bisa penurunan nilai, bisa reputasi akademik juga tercoreng. Contoh untuk penulisan tugas akhir. Kalau skripsi gitu ya contohnya, itu kalau terbukti dari mahasiswa atau siapapun itu terbukti plagiasi atau terbukti menggunakan hasil dari ChatGPT ya, bisa-bisa dicabut meskipun sudah wisuda, S1-nya bisa tercabut atau S2 dan bahkan S3-nya gitu ya. Nah, bahkan di sini sekarang itu untuk mendeteksi itu tulisan AI dan sebagainya itu sudah ada. Jadi tool itu juga ada untuk mendeteksi adanya AI atau ChatGPT dan sebagainya. Terus praktek
menggunakan AI. Jadi gunakan AI itu untuk meninjau atau mengedit, bukan sebagai sumber utama penulisan. Itu yang perlu kita tekankan ya. Dan pastikan karya yang dihasilkan itu mencerminkan pemahaman individu itu tadi. Tetap bahwa hasil karya kita ya tetap kita yang buat, meskipun dengan diperbandingkan oleh tool atau AI itu tadi. Terus ada contoh kasus ya, seorang mahasiswa menyelesaikan esainya menggunakan AI dan mengklaimnya sebagai hasil orisinil. Dampaknya apa ya? Plagiarisme itu yang melanggar apa? Etika akademik tadi. Nah, ketika terdeteksi dengan alat Turnitin atau semacamnya, bagaimana? Ya, tadi bisa nilainya di penurunan nilai ataupun bisa pencabutan gelar juga. Jadi ya edukasi pentingnya menyebutkan sumber dan transparansi itu memang benar-benar harus kita jaga dengan baik. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri, kita berada di negara Indonesia ya. Di Indonesia itu ada di urutan ke-6 dunia sebagai pengguna ChatGPT terbanyak ya. Dan jadi yang terbesar se-Asia Tenggara ini. Ke-6 loh ya, urutan ke-6 se-Asia Tenggara. Nah, di survei terbaru ada 83% itu orang tahu tentang ChatGPT dan 32% itu sudah pernah pakai, 40% antusias dengan AI dan sudah ada juga yang ragu dan 28% khawatir. Dan itu sumber yang saya ambil dari Kompas ya. Jadi dengan semakin populernya ChatGPT atau artificial intelligence ini, banyak juga yang khawatir di masa depan ya. Sumber daya manusia itu bagaimana? Jangan-jangan nanti bisa tergantikan oleh adanya teknologi ini. Namun kita tidak perlu khawatir ataupun takut akan hal tersebut selama manusia atau kita sendiri ini memiliki dua kualitas. Apa itu kualitas itu? Ya, human focus skill dan system thinking. Human focus skill itu apa? Ya, fokus pada dalam keterampilan kita masing-masing. Dan sistem thinking itu bagaimana kita berpikir menyelesaikan masalah itu secara keseluruhan, jangan dari hal-hal pokoknya menyeluruh biar nanti ini. Nah, nanti mungkin untuk tema kajian interaktif ke depan bisa kita membahas human focus skill dan system thinking gitu ya. Terus dan ini pokoknya jangan lupa bijak dan cerdas dalam menggunakan AI itu berarti memanfaatkannya untuk tujuan positif seperti meningkatkan produktivitas, menyelesaikan masalah, mendukung kemajuan di berbagai bidang. Nah, di sini penting untuk memahami bahwa AI itu memiliki keterbatasan. Sekali lagi bahwa AI itu memiliki keterbatasan sehingga informasi yang diberikan itu perlu untuk diverifikasi, terutama jika berhubungan dengan keputusan-keputusan penting, penelitian, analisis data dan sebagainya. Apalagi privasi dan keamanan data juga harus dijaga dengan menghindari pemberian informasi sensitif pada platform yang tidak terpercaya, karena banyak sekali sekarang platform-platform AI dan sebagainya itu meminta data pribadi ya. Kalau kita tidak hati-hati ya bisa disalahgunakan itu data pribadi kita. Jadi kita harus harus berhati-hati. Nah, penggunaan AI sendiri juga harus sesuai dengan etika tadi ya. Jadi yakni tidak untuk memanipulasi, tidak untuk penyebaran informasi atau penyalahgunaan data tadi. Nah, selain itu memahami cara kerja AI dan meningkatkan literasi teknologi itu menjadi langkah penting agar AI itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, namun ketergantungan yang berlebihan ini terhadap AI itu perlu dihindari ya. Pokoknya ketergantungan berlebihan terhadap AI perlu dihindari. Dengan apa? Tetap mengembangkan kemampuan apa? Yang kemampuan yang kita miliki, analitis, kritis, dan empati sebagai apa? Ciri khasnya manusia. Kita tidak boleh lupa itu. Ya. Dengan prinsip-prinsip ini kita semuanya berharap AI dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemajuan tanpa menimbulkan dampak negatif. Mungkin itu
Mas Rafiq yang bisa saya berikan, mungkin dari teman-teman yang ada di Instagram maupun YouTube ada pertanyaan. Ya. Terima kasih dari Bu Ratna, narasumber kita pada siang hari ini yang telah memaparkan apa itu penggunaan AI yang bijak dan cerdas. Mungkin dari teman-teman mahasiswa atau dari kolom komentar ada yang bertanya? Ada. Dia matar dia. Gimana? Kan belum masuk. Rizky. Langsung dibaca aja. Saya baca aja, Bu. Ya. Di sini ada yang mau tanya, Bu, dari Rizky R2K underscore 25. Sudah semacam ini ya? Briansyah. Bukan, Bu, ini. Apa? Pertanyaannya, Bu, caranya supaya pakai ChatGPT tapi nggak terdeteksi plagiat gimana ya, Bu? Oh gitu. Kayak ChatGPT tapi nggak kena plagiasi gitu, Bu. Oh, kena plagiasi. Jadi gini ya, karena kita tidak bisa menghindari adanya tool yang sudah merebak di mana-mana dan mahasiswa tentunya semua tahu Iya. apa itu ChatGPT, apa itu Gemini dan sebagainya. Ya salah satu caranya adalah parafrase. Ya, parafrase dengan disesuaikan dengan apa? Ya kita, pemahaman individu kita sendiri ini, apa yang kita inginkan, dan tentunya cari referensinya, jangan hanya tanpa referensi, biar kita tidak dikatakan plagiasi itu tadi. Jadi parafrase itu apa sih? Mengganti Satu kata atau kalimat dan sebagainya. Ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena belum tentu apa yang diberikan ChatGPT itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau nanti kita gunakan full dari ChatGPT ya mesti akan ketahuan, karena sekarang ada tool untuk pendetektor AI itu tadi. Jadi kalau tugas ngambil full dari AI itu dosen berarti bisa tahu Bu ya. Iya, Bisa jelas. kena plagiasi gitu. Kayak makalah, skripsi atau dan lain-lain. Ya, itu pokoknya harus hati-hati itu. Makanya etika akademik itu perlu kalian pahami dan diingat bahwasanya plagiasi, fabrikasi data dan yang lainnya tadi itu harus kita waspadai. Gitu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Operator? Tanya Bu, biasanya kan sekarang anak Gen Z itu kalau curhat itu ke ChatGPT. Bagaimana kita menanggapi orang yang seperti itu, atau mungkin dia butuh perhatian khusus atau seperti apa? Oh, tidak apa-apa. Dia Itu sendiri tidak kalau apa-apa. curhat kita Nggak apa-apa. Ya. kayak nggak punya teman buat ngobrol. Oke. Ya, jadi fenomena itu memang banyak terjadi ya dan unik ya. Saya pun kemarin juga nyoba ketika saya curhat dipakai ChatGPT contohnya. Itu muncul apa saran-saran gitu ya. Dan itu kadang sarannya juga sesuai gitu ya. Nah, sebenarnya itu mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Berarti yang bersangkutan ini mungkin dia mentalnya pun juga terganggu kalau tidak segera diatasi, itu akan sangat membahayakan juga. Yang pernah terjadi kemarin ada berita itu gara-gara mencintai ChatGPT atau AI itu sampai bunuh diri ya. Jadi dari bahkan AI itu dianggap pacar. Dianggap pacarnya ya, ketika AI itu memberikan balasan bahwasanya kamu pulang saja gitu ya. Akhirnya itu patah hati dan bunuh diri, dan itu makanya kita kalau ada yang seperti itu kita edukasi ya, jangan dibiarkan, dan karena itu tidak baik, itu mesti mental atau gangguan mentalnya sudah ini perlu penanganan sosial. Jadi begitu penggunaan AI yang berlebihan kayak tadi contohnya diajak curhat, diajak dijadiin teman curhat, jadiin kayak pacar gitu. Jadi nggak punya pacar, curhatnya ke ChatGPT gitu. Ya,
Tapi belum ada AI yang bisa diajak buat sleep call sekarang. Jadi biasanya cuma chatan doang, nggak bisa buat sleep call. Hati-hati itu. Terus kadang sekarang ini fenomena banyak siswa atau mahasiswa itu yang menyepelekan guru atau pendidik karena mereka sudah merasa dari kecerdasan buatan ini mereka sudah mendapatkan semuanya, ya. Padahal itu belum tentu benar, gitu ya. Pokoknya hadirnya guru, hadirnya dosen itu sangat Membantu. membantu. Salah benar kita tidak tahu kalau kita tidak ada yang namanya knowledge atau dasar knowledge-nya atau apa namanya literasinya kurang, ya bahaya itu. Ada lagi? Ada Bu, tadi Rizky komennya gini, dosa nggak Bu pakai AI? Tergantung. Tidak dosa ya. Jadi gini, dosa tidaknya itu tergantung Cara memakai. penggunaannya. Digunakan untuk apa? Kalau untuk fabrikasi data jelas dosa. Itu sudah melanggar etika, ya. Kalau untuk plagiasi dan sebagainya kira-kira dosa enggak? Lah itu malah ini mengaku apa namanya? Mengaku atau mengklaim bahwa itu adalah tulisannya sendiri dan bukan dari hasil kita. Kira-kira dosa enggak? Dosa, Ya, dosa. kebohongan dia, gitu. Dosa. Jadi mengaklaim bahwasanya tugas dia yang dari full AI itu dia bilang ke dosen, Bu ini tugas saya full, saya nulis sendiri, padahal semuanya ngambil dari ChatGPT. Itu kan udah bohong Sebenarnya dosa. sebenarnya dosen pun tahu loh itu ya. Itu hasil dari ChatGPT, hasil dari apa Gamma. Sekarang ya Gamma itu membuat PPT dari Gamma tahu semua. Tinggal masukin judul sekarang Tinggal langsung langsung saya keluar. generate isi dan sebagainya. Itu ya. Ada lagi? Ada. Yuk. Bu tadi salah satu cara dari Anto kan biar tidak ketergantungan itu dengan meningkatkan human thinking skills dan sistem think. Bagaimana cara untuk meningkatkannya? Bagaimana meningkatkan atau cara mengasah Fokus skill. Iya. Cara mengasah. Ya, kalau fokus terhadap skill berarti kita harus tahu apa sih skill kita, apa sih keterampilan kita. Kalau kita harus benar-benar tahu, harus fokus dalam keterampilan kita. Keterampilan kita ada pada ini, gitu contohnya ya. Ya itu yang harus kita fokuskan. Jangan kemana-mana, nanti larinya kita nggak akan menemui itu. Akhirnya kalau apapun yang kita cari di sini oke gitu karena kita tidak punya fokus ininya gitu. Terus untuk apa namanya ini berpikir kritis itu tadi analitisnya manusia dikasih apa otak yang sangat sempurna loh kita itu. Lalu ChatGPT atau AI itu yang buat siapa? Manusia juga gitu loh. Data-datanya ya dari manusia. Jadi kita jangan ketergantungan itu. Kita punya otak yang diciptakan oleh Allah sangat sempurna, punya emosi, punya ini dan sebagainya. Kalau AI enggak ada itu. Kalau untuk menentukan hal-hal apa hukum atau bagaimana atau sebagainya itu belum tentu AI itu bisa terbukti benar karena itu perlu membutuhkan spiritual mungkin, emosionalnya, sosionya dan sebagainya. Kalau AI kan ya cuma dari data-data yang algoritma yang dimasukkan oleh penyedianya. Kalau kita itu saja menggunakannya ya hati-hati, kita akan terbodohi oleh tool itu sendiri. Ada lagi pertanyaan? Ini ada dari Kijul. Terakhir ya. Iya, terakhir ya ini. Izin bertanya Bu, kalau dalam keadaan darurat semisal waktu mepet menggunakan AI ChatGPT gimana? Pripun? Nah, tadi tuh udah ini ya. AI itu sekali lagi boleh digunakan asalkan kita tahu batasannya gitu ya. Untuk mencari inspirasi. Lah untuk isinya ya tetap dari kita, jangan serta-merta dari AI langsung dimasukkan dalam tugas akhir. Mas Hizul ini kayaknya semester akhir ya. Iya. Skripsi nih Bu, masalah skripsi Bu. Hati-hati dosen-dosen di sini itu sudah tahu penggunaan AI. Jadi
ini dari AI atau dari apapun itu kita sudah tahu karena kita juga belajar. Kita ya nggak boleh kalah dari kalian-kalian yang secara teknologi lebih canggih, lebih paham dengan dosen-dosen gitu. Bahkan dosen-dosen yang sudah berumur, beliau itu sudah sangat paham. Dan yang terakhir ya Udah ada kesimpulan dari moderator yang tadi telah dijelaskan secara luas oleh narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, penggunaan AI itu tidak boleh ditelan secara mentah-mentah kayak gitu ya. Jadi kita nggak boleh ya, bukan ditelan golokan maksudnya, tapi nggak boleh dipakai secara mentah-mentah. Jadi kita harus menggunakan pikiran yang sehat juga untuk menggunakan artificial intelligence ini ya, karena ini juga buatan manusia juga. Dan sewaktu-waktu AI itu bisa salah dalam memberikan informasi gitu. Jadi kita nggak boleh berpatokan dengan AI terus, kita harus tetap belajar, membaca, browsing, jangan dikit-dikit ada tugas makalah AI, dikit-dikit AI, ChatGPT, nggak boleh sering-sering. Itu dampaknya sangat berbahaya bagi kita sendiri. betul, bagi kita sendiri. Dan yang kedua, bijak dalam menggunakan AI berarti memahami kapan, bagaimana kita menggunakan AI dengan bertanggung jawab. Mahasiswa perlu memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk mendukung pembelajaran atau perkuliahan, bukan untuk menggantikan usaha pribadi gitu. Jadi kita mentang ada AI jadi mager mau ngapain gitu ya. Terus seperti dalam menulis tugas atau menyelesaikan ujian, penggunaan yang tidak etis dapat merugikan perkembangan intelektual dan moral pengguna itu sendiri ya. Yang kedua ada cerdas, yang berarti mampu memanfaatkan AI dengan baik sebagai alat inovasi dan eksplorasi, seperti menggunakan AI untuk riset, analisis data atau mengembangkan keterampilan teknis yang relevan gitu dengan dunia kerja atau dunia pembelajaran atau perkuliahan. Dan mahasiswa ini juga harus memahami cara kerja AI sehingga mampu mengidentifikasi peluang dan resiko yang mungkin timbul gitu. Dengan sikap bijak dan cerdas, mahasiswa dapat memaksimalkan potensi AI ini untuk mendukung pertumbuhan akademik, pengembangan soft skill, dan kesiapan menghadapi tantangan dunia profesional di era digital ini. Ya, mungkin itu saja statement dari moderator. Ibu ada tambahan? Ada. Ya, jadi bagaimanapun perkembangan teknologi dan modernisasi saat ini ya, santri atau mahasiswa itu harus tetap percaya adanya barokah ya. Barokah itu harus percaya kita. Maka dari itu harus ada para santri atau mahasiswa, pembaca, penulis ilmu, pembicara, dan bidang lainnya. Walaupun ada tantangan AI tadi yang semakin luar biasa ininya pengaruhnya gitu ya. Nah, yang membedakan robot dan manusia adalah apa? Barokahnya tadi. Itu perlu diingat. Ya. Barokah. Itu Mas dari saya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Sekarang kita akhiri dengan menutup. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber Bapak Utami Nurhazil PDI atas ilmu yang sangat bermanfaat, dan kepada teman-teman mahasiswa atas partisipasinya ya, yang hadir secara langsung ataupun yang menonton secara live di Instagram atau YouTube YRM atau Dema Albiah ya. Semoga diskusi kita pada siang hari ini membawa manfaat dan membuka wawasan mahasiswa secara keseluruhan. Amin. Dan membuka wawasan baru tentang bagaimana kita mengoptimalisasi teknologi AI di era digital ini. Ya, dan terutama tadi dengan bijak dan cerdas dalam penggunaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.